Layaknya kumpulan titik yang membentuk suatu pola dalam batik, begitu pula rangkaian peristiwa demi peristiwa yang saling jalin menjalin, menjejak masa lalu, membentuk hari ini dan menentukan hari esok. Dalam lintasan waktu itulah, lawean dan kisah sejarahnya turut menyumbang kepada peradaban, berupa nilai-nilai yang tak lekang oleh zaman. Dalam masyarakat yang umumnya menjadi petani atau menjadikan pekerjaan di kerajaan sebagai harapan, lawean, sebuah wilayah yang bertalian dengan kerajaan Pajang dan dikembangkan oleh seorang bernama Ki Ageng Henis, adalah sesuatu yang dianggap lain. Dari segi ekonomi, perdagangan tekstil telah menjadi ruh yang menghidupi masyarakat lawean. Hal ini bisa ditelusuri dari asal-usul namanya. Waktu dia ke kerajaan, lawean ini sudah bukan rumah, ladang. Tanam kapas ini, kata Ki Ageng Henis. Tanam kapas. Nah, dari kapas ini terus dipintal jadi lawe. Benang lawe yang untuk kain itu. Dulu zaman Ki Ageng Henis ya Joko Tingkir apa itu masih sudah ada batik, tapi jrok gitu loh. Batik dulu kalau membuat kan pakai penanun jrok saya ini pasti ada sekarang. Jadi benang-benang ini dirangkai jadi kain itu jrok ini. Buat sarung-sarung, buat baju-baju sudah ada dulu batik itu. Lawean mungkin orang baru mengatakan itu dari kata lawe itu benang untuk bahan tenun untuk kain. Padahal benang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan batik, tapi ada hubungannya dengan tenun. Misalnya seperti tenun pedan misalnya. Itu kan lebih masuk akal. Jadi tidak masuk kepada kain batiknya, tapi kepada kain tenunnya gitu. Zaman Pajang, Mataram, sampai Demak dan sebagainya, itu kain batik itu sebenarnya kain batik yang seperti sekarang belum ada. Yang ada adalah tenun. Sedang kata lama itu lawe. Lawe itu adalah boleh dikatakan terhormat atau sakti. Ini disebabkan mengapa disebut laweyan menjadi laweyan. Itu karena pada zaman Sultan Hadiwijoyo di Pajang berkuasa, dia meminta Ki Ageng Henis bertempat tinggal di sebuah kampung yang kemudian disebut Kampung Laweyan. Kekhususan yang ada di wilayah lawean ini memang tidak hadir secara tiba-tiba. Ia memiliki catatan yang berpaut jauh ke belakang. Di saat Kartasura hancur oleh peperangan yang digelorakan oleh Sunan Kuning dan Laskar Tionghoa, keraton pun pindah ke Desa Salah, Surakarta. Dalam perjalanan pindah tersebut, rombongan melewati lawean dan mendapatkan perlakuan yang oleh keraton dianggap tidak patut. Ketika Pakubuwono II lari dari Kartosuro akan ke Ponorogo, waktu itu melarikan diri karena diserang oleh Sunan Kuning kan, ada geger Pacinan itu. Nah, ingin singgah di Laweyan, tapi oleh orang Laweyan ditolak. Lalu katanya raja waktu itu menjumpai orang-orang Laweyan bahwa kamu tidak akan pernah menjadi priayi selamanya. Kamu akan menjadi orang biasa gitu. Nah, sejak itu orang Laweyan tumbuh etos kerja untuk semacam menumbuhkan counter elit ya, bahwa kami akan bisa suatu saat menandingi kedudukan priayi gitu. Kalaupun tidak dalam status sosial priayi, tapi dari sisi ekonomi. Nah, maka kekayaan orang Laweyan ini dibandingkan priayi kadang-kadang lebih hebat, lebih tinggi. Apakah ketika Islam mulai masuk secara intensif, ini akan membentuk etos kerja orang Laweyan sebagai pedagang. Kalau mengacu pada teorinya Max Weber misalnya, tradisi Barat, The Protestant Ethic and the Rise of Capitalism itu kan ada korelasi antara nilai-nilai Protestan Calvinis dengan lahirnya kapitalisme di Eropa Barat. Tidak di tempat lain.
Nah itu lalu kan diuji oleh banyak orang, termasuk Clifford Gates kasus di Jawa, bahwa pedagang-pedagang di Jawa itu tumbuh di tengah-tengah komunitas Muslim. Kelas pedagang itu adalah kelas pendukungnya kaum santri. Jadi santri dalam kategori Gates adalah orang Islam yang taat menjalankan syariat agama, yang berbeda dengan abangan. Abangan itu kan masih sedikit Islam, ada sedikit pra-Islam, pra-Hindu, Hindu itu campur. Pak Darmono terinspirasi oleh itu, ingin menguji itu di Solo, Laweyan. Nah hebatnya Pak Darmono agak sedikit berbeda temuannya dengan ahli-ahli sebelumnya, bahwa etos kerja Laweyan tidak tumbuh sepenuhnya oleh nilai-nilai Islam, santri. Karena kategori santri yang ditemukan di Laweyan tidak sepenuhnya santri seperti yang dibayangkan Clifford Gates. Dia itu ya Islam tapi masih mempraktekkan tradisi Jawa, masih ada unsur-unsur kejawennya yang begitu kuat. Meski demikian, apapun alas nilai yang disematkan pada Laweyan, bagaimanapun ia memang dikenal sebagai wilayah maju dan independen dengan entitas batik sebagai tumpuannya. Ya, kain batik atau bahan baku untuk pembuatan batik di awal abad 20 itu adalah kain rakyat, bukan bahan kain impor. Namun seiring dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya, pengusaha Belanda menciptakan kain katun yang kualitasnya lebih bagus, dan juga alat mewarnai kain cita itu juga dari Eropa. Perdagangan kedua komoditas utama ini, bahan baku batik ini, itu tidak dilakukan secara langsung oleh pedagang-pedagang Belanda, namun mereka memakai tangan-tangan pengusaha Tionghoa untuk menjual komoditas ini kepada pengusaha-pengusaha pribumi. Nah, di sana namanya juga pedagang ya, kadang-kadang terjadi permainan harga dan lain sebagainya, sehingga mulai ada di sini embrio atau benih-benih ketidaksukaan pengusaha-pengusaha batik dari Laweyan itu untuk melawan atau mematahkan monopoli yang selama ini dipegang oleh pengusaha-pengusaha Tionghoa. Untuk mengembangkan usaha batik dan mengimbangi pembagian kelas yang tidak adil, para pedagang batik Laweyan mengorganisir diri dengan mendirikan organisasi. Salah satu tokoh penggeraknya adalah Haji Samanhudi. Sejak dulu itu Laweyan itu marginal, tapi karena marginalnya Laweyan itu inovasi-inovasi lahir, semangat kewirausahaannya juga lahir, seperti dicontohkan Haji Samanhudi. Haji Samanhudi memang banyak bergerak di bidang ekonomi dulu, tapi lalu tergeser pada bidang politik. Pada mulanya, Samanhudi tergabung dalam Kongsing, sebuah organisasi yang terdiri dari orang-orang Jawa dan Tionghoa. Kongsing itu terdiri sebetulnya setengahnya pengusaha Tionghoa dan setengahnya lagi adalah pengusaha pribumi. Namun di sini yang berkumpul di dalam Kongsing ini adalah pengusaha-pengusaha Tionghoa dari kelas bawah ya, bukan pengusaha Tionghoa yang dari kelas atas. Karena yang kelas atas ini adalah kebanyakan sudah sangat menjadi Jawa, sudah semacam menjadi priayi. Sedangkan yang ada di Kongsing ini adalah orang-orang Tionghoa yang imigran baru atau biasa disebut oleh orang Jawa singkek. Orang-orang ini datang dari Makau, mereka masih sangat berkiblat ke negeri leluhur, ke Tiongkok. Dan ketika di Tiongkok terjadi revolusi yang mampu menggulingkan dinasti Manchu, akhirnya orang-orang dari Kongsing ini timbul semacam kesombongan bahwa akhirnya dinasti Manchu yang sudah berkuasa ratusan tahun itu bisa ditumbangkan oleh Dr. Sun Yat-sen, dan mulai muncul arogansi. Banyak kabar mengatakan bahwa orang-orang Tionghoa mulai membual, orang-orang dari Kongsing ini mulai membual bahwa nanti Republik Tiongkok ini akan mengusir orang Belanda, dan akhirnya orang Tionghoa ini akan menjadi penguasa di tanah Jawa. Kemudian masih ada lagi ketika mereka
mengikuti revolusi di Tiongkok, mereka mulai memotong kucir. Kucir adalah simbol perbudakan yang diciptakan oleh penguasa Manchu. Namun kini dengan lahirnya Republik Tiongkok, kucir itu dipotong, dan orang Tionghoa yang dulunya harus memakai baju ala Tiongkok, sekarang mereka diizinkan memakai baju seperti orang Eropa, baju seperti orang Belanda, dan juga memakai celana panjang ala Belanda. Perubahan penampilan secara fisik ini di mata orang pribumi itu menimbulkan kekhawatiran, apalagi juga ada sikap kesombongan tadi. Wah, ini kok sekarang orang Tionghoa di atas kita gitu loh, akan menjadi penjajah yang baru setelah Belanda. Nah, arogansi seperti ini yang akhirnya di samping persaingan bisnis tadi juga menimbulkan ketidaksukaan dari kalangan orang pribumi, sehingga akhirnya orang-orang pribumi yang tergabung dalam Kongsing itu memilih keluar dan mereka mendirikan organisasinya sendiri yang bernama Rekso Rumekso. Rekso Rumekso ini sebetulnya adalah organisasi ronda, karena waktu itu di Kampung Laweyan ketika kain batik dijemur itu banyak orang mencuri. Dalam catatan Belanda, konflik ini disebutkan sebagai perseteruan antara Kongsing Jawa versus Kongsing Tionghoa. Selepas konflik, Samanhudi mendirikan organisasi yang nama dan tahun pendiriannya di kemudian hari menjadi polemik. Surat kabar pedoman masyarakat yang terbit pada 1937 menuliskan bahwa organisasi yang didirikan Samanhudi di Solo pertama kali bernama Sarekat Islam, bukan Sarekat Dagang Islam. Sebelumnya, laporan pemerintah Belanda pada 1913 juga menyebutkan hal yang sama, yakni organisasi yang dibentuk Samanhudi adalah Sarekat Islam. Sementara itu, Takashi Shiraishi menulis bahwa yang didirikan oleh Samanhudi di Solo adalah Sarekat Dagang Islam. Hal ini didasarkan pada kontak yang terjadi antara Samanhudi dan Tirto Adisuryo, pendiri Sarekat Dagang Islamiyah di Bogor. Ketika itu, Samanhudi meminta bantuan Tirto Adisuryo untuk membuat anggaran dasar bagi organisasi Samanhudi. Kebutuhan atas anggaran dasar ini dipicu oleh dorongan Belanda agar Rekso Rumekso memiliki badan hukum. Dalam perkembangannya, Syarikat Islam kembali mengalami kontestasi dengan kaum Tionghoa. Konflik yang sudah terjadi dari masa Kongsing itu kemudian merembet lagi. Itu kira-kira dari Juli 1912 sampai tahun 1913. Jadi bisa dikatakan kebencian antara dua kelompok ini terjadi mulai dari usia kecil sampai usia dewasa. Dan yang lebih mengerikan lagi bagi orang Tionghoa, pertumbuhan jumlah anggota Sarekat Islam itu luar biasa pesat. Dari bulan Juni 1912, hanya dalam waktu beberapa bulan saja dari 2.000 anggota, jumlah itu meningkat menjadi 35.000. Padahal penduduk Solo waktu itu sekitar 80.000. Kecamuk dan rivalitas yang melibatkan kaum Jawa, Priai dan Tionghoa, baik secara ekonomi maupun kultural yang terjadi di masa itu, pada gilirannya menghasilkan berbagai dampak. Di Laweyan, yang merupakan wilayah para saudagar batik, masyarakatnya terdorong untuk menunjukkan status sosial melalui arsitektur bangunan rumah-rumahnya yang khas. Pertemuan antar mereka ini, interaksi manusia ini juga terjadi interaksi budaya. Dan interaksi budaya inilah yang kemudian menghasilkan budaya diferensial yang muncul pada perwujudan-perwujudan Art Deco yang ada di arsitektur Laweyan. Di Laweyan secara umum bangunannya memang bangunan arsitektur Jawa, namun di situ yang membedakan dengan arsitektur Jawa yang di tempat lain, karena di Laweyan kita ketahui kekerabatannya mayoritas sebagai saudagar. Maka sampai rumahnya pun, kekayaan orang Laweyan itu kan bisa dilihat dari rumahnya. Tapi rumahnya kan tidak boleh rumah joglo. Joglo itu kan milik priai. Tidak boleh, hanya limasan biasa. Tapi di dalamnya, wah, kekayaannya luar biasa kan. Ada mitosnya, dindingnya dari uang logam, lantainya dari uang logam gitu.
Kekayaan masyarakat Laweyan ketika itu dilatar belakangi oleh teknologi cap yang membuat produktivitas batik meningkat. Dan hal ini pula lah yang pertama kali membuat Samanhudi terjun ke dunia batik. Perusahaan batik di Laweyan ini dulunya memang perusahaan batik dengan batik tulis. Setelah ditemukannya teknologi cap, proses cap, maka menjadikan orang-orang Laweyan orang kaya raya. Nah, salah satu orang yang usaha batiknya sukses itu adalah Kiai Samanhudi. Itu salah satu saja dari sekian ratus orang. Kemudian Kiai Samanhudi ini memang aktif dulunya adalah di kampung lah, di kampung aktif dengan organisasi organisasi lokal, kira-kira seperti itu. Beliau ini adalah seorang pengusaha batik yang penghasilan seharinya itu adalah 1.000 gulden, sama dengan gaji Gubernur Jenderal Belanda 1 bulan. Usaha bapaknya kan berkembang dari sistem care, sistem tulis ke sistem cap itu tentu pengelolaan manajemennya, pengelolaan personel, pengelolaan material repot itu, sehingga tidak mengherankan kalau Haji Samanhudi umur 19 itu sudah besar usahanya dengan 200 tenaga buruh. Ledakan produktivitas ini membuat para saudagar Laweyan merasa perlu untuk melindungi segenap kekayaannya. Upaya menjaga harta mereka dilakukan dengan membangun tembok tinggi, bahkan beberapa di antaranya juga membuat bunker. Tak hanya berfungsi untuk mengamankan harta kekayaan, bunker ini juga memiliki fungsi yang lain. Fungsi bunker atau tepatnya mungkin bukan seperti bunker tapi seperti terowongan-terowongan begitu ya. Mereka itu untuk jalur komunikasi, jalur hubungan antar warga yang tidak nampak di permukaan, sehingga walaupun nampak lengang sebenarnya sepi gitu, tapi di bawahnya ketika pada waktu itu terjadi pergerakan, itu mereka sibuk di bawah melakukan koordinasi dan melakukan pengamanan anggota masyarakat yang dalam komunitas itu. Pada masa revolusi, rumah-rumah di kampung Laweyan tidak luput oleh aksi pemboman. Sebagian rumah pun luluh lantak. Waktu Belanda itu memang ini sudah jadi daerah pengamatan lah, kira-kira begitu. Sampai kepada tahun 40 dan kemudian kemerdekaan, kampung ini terkenal dengan kampung para pejuang Hizbullah. Jadi memang komandan Hizbullah pada saat tahun-tahun 48 itu komandannya di Laweyan ini, Pak Munawar namanya. Dan pemilik rumah ini Pak Haji Mawardi itu adalah kiainya Hizbullah. Sebelum masa revolusi, produksi batik Samanhudi juga sempat mengalami penurunan karena kesibukannya dalam pergerakan dan kurangnya peran Mbok Mase dalam bisnisnya. Laweyan itu ada istilah Mbok Mase untuk ibu dan Mas Nganten untuk bapak, Gus untuk anak. Kalau merunut dengan dasar asumsi itu, Pak Haji Samanhudi kan punya istri Ibu Sugina. Itu pernah pisah ranjang, orang Jawa pure pulang ke rumahnya. Dengan itu pemimpinan usaha Mbok Mase kan kosong. Mungkin ini tidak ditemukan oleh kelompok masyarakat yang lain, yaitu peran wanita. Bagaimana peran wanita Laweyan itu begitu penting di dalam manajemen batik, di dalam manajemen perdagangan. Ya, maka terkenal muncul Mbok Mase Laweyan itu karena seluruh manajemen batik itu yang memegang peranan adalah wanita. Kurangnya peran Mbok Mase dan kesulitan ekonomi kemudian hari membuat bisnis Samanhudi mengalami kemunduran yang cukup berarti. Tradisi orang Laweyan juga utang piutang itu tanpa catatan.
Nanti kita ketemu satu berita bahwa akhir masa hidupnya di Samuniti turut omah minta-minta itu. Saya yakin itu bukan minta-minta. Dia menghubungi memang bekas-bekas teman. Meskipun Mbah Haji itu sudah tua, tapi ada kesenangan mencoret-coret tembok dengan arang, dengan saya tanya Mbah Juwardi yang dicoretkan apa gitu. Teman-temannya, hartanya di mana saja, kekayaannya mana saja, siapa yang berkhianat kepada dia. Berarti ada orang yang berkhianat, siapa yang berkhianat, ada itu. Pada 1956, Saman Hudi pun wafat. Ia menorehkan kisah kebanggaan tentang semangat kemandirian. Semangat kemandirian yang ditorehkan Saman Hudi juga terasa hingga kampung Kauman. Jadi sejarah Kauman itu kan sebenarnya di sana itu ulama ya, kampung ulama di keraton. Kemudian mereka berkembang, kemudian mereka itu para istri ulama ini membuat batik untuk gusti-gusti atau untuk raja di keraton gitu. Jadi dimulai dari itu akhirnya batik ini memasyarakat di Kauman. Para tokoh pembaharu di Kauman pada umumnya aktif di Jong Islami Tenbon. Salah satu aktivisnya adalah Kam Sidi yang melakukan pembaharuan dalam bidang musik. Beberapa karyanya dikenal sebagai musik-musik pergerakan di zaman itu. Yang jelas di sana modernisasinya ada mengarah ke musik ya. Yang di sana ada musik yang namanya The Kauman Band. Itu saya kira musisi pertama di Indonesia mungkin. Itu sekitar tahun 18 sekian ya, sudah mendekati abad ke-19 ya. Karena waktu itu zamannya Pakubuwono ke-10. Dulu aktivitasnya mereka selain membuat aransir lagu-lagu, juga mengarang lagu-lagu juga untuk jadi setiap ada tamu kerajaan, misalnya dari Belanda datang ke sini, kemudian mereka berpesta di gedung Society, itu yang mengiringi The Kauman Band itu. Kalau lagu-lagunya ya lagu-lagu klasik waktu itu ya, tentunya lagu-lagu barat, pada umumnya banyak lagu-lagu barat gitu. Baik Lawean maupun Kauman kini sama-sama dikenal sebagai kampung batik. Keduanya telah memberikan warna bagi sejarah politik. Kampung-kampung batik di Surakarta dengan lintasan sejarahnya yang berliku kini tengah menatap jauh ke depan. Sejarah kemandirian yang ditorehkan oleh Saman Hudi akan menjadi bekal bagi generasi demi generasi.